Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah kajian Tajul Waqar kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada yang mendengarkan rekaman ini, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Ini melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin yang kedua, sekitar 15 menit. Nah, ini melanjutkan pembacaan masih bab tentang bergaul dan berkunjung dengan orang saleh. Kemarin tentang hadis Wais Al-Qarni, seorang tabi'in yang luar biasa. Kita akan mendengarkan pembacaan hadis yang selanjutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ista'zantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adhina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya wa fi riwayatin qala asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Hadis sahih rawahu Abu Dawud, Tirmizi, qala hadis hasan sahih. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umrah. Berarti posisinya berada di Madinah untuk umrah ke Mekah. Maka Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi. Beliau mengizinkanku seraya bersabda, jangan lupa mendoakan kami saudaraku. Jadi Nabi minta doa kepada Umar. Beliau mengucapkan satu kalimat yang sangat membahagiakanku daripada aku memiliki dunia. Dalam riwayat lain beliau bersabda, sertakan kami dalam doamu saudaraku. Ini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk minta doa, untuk saling mendoakan, apalagi orang yang berkesempatan untuk haji dan umrah, orang yang mengunjungi Haramain. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Jadi pelajaran-pelajaran hadis disunnahkan bagi orang yang tinggal di tempat, tidak safar, tidak berpergian, untuk minta nasihat dan doa kepada orang yang hendak berpergian ke tempat-tempat yang baik, walaupun orang yang mukim itu lebih mulia. Nah, di sini posisi Rasulullah jelas lebih mulia, lebih utama daripada Umar. Kan tapi sebagai teladan, sebagai uswah, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menitipkan doa. Menitipkan doa ketika seorang berangkat ke tempat-tempat yang baik, terutama ketika haji dan umrah. Rasulullah bersabda, Allah mengampuni orang yang berhaji dan orang yang didoakan oleh orang yang berhaji. Allahumma ighfiril hajj wa liman istaghfara lahumul hajj. Ya Allah, ampunilah Allah mengampuni orang yang berhaji dan orang yang didoakan orang haji. Ini termasuk tradisi kebiasaan orang yang berangkat haji, orang yang pulang haji, maka mengunjunginya silaturahim dan meminta doa karena doanya mustajab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini seorang mulia, masuk khalifah yang kedua dan mertua Rasulullah SAW, dan sekarang berada di Masjid Nabawi bersama Rasulullah, makamnya bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab. Ada tradisi atau kebiasaan saat orang bepergian misalnya haji atau umrah, kemudian menitipkan barang, tolong belikan barang ini, tolong belikan barang itu. Ini tidak dianjurkan, bahkan kalau bisa dihindari karena akan memberatkan, akan mengganggu fokus konsentrasi dari orang yang bepergian tersebut, karena bepergian haji dan umrah ada kepergian ibadah, bukan untuk berjalan-jalan, bersenang-senang, belanja-belanja dan lain sebagainya. Waktu yang di sana sangat terbatas, sangat mahal, apalagi musim
pandemi seperti ini bahkan umroh dan haji ditangguhkan. Walaupun sempat dibuka, ini masih dibuka walaupun dengan sangat terbatas dengan persyaratan-persyaratan tertentu, umur tertentu dan banyak sekali protokol-protokol yang harus dilewati untuk umroh. Untuk haji memang tahun ini tidak diberangkatkan yang tahun kemarin. Tahun ini kita tidak tahu apakah wabah ini akan selesai ataupun belum, dan kita juga tidak melihat tanda-tanda bahwasanya akan lenyap dengan hilang dengan segera. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, husnuzon kepada Allah, semuanya akan bisa dilewati dan insya Allah akan berakhir baik. Jadi kita berangkat juga baik, kita tidak berangkat ya mudah-mudahan juga baik, karena ada niat untuk berangkat haji dan umrah ke Mekah dan Madinah, mengunjungi masjid yang sangat luar biasa, pahala dilipat gandakan 100.000 kali. Jadi 100.000 kali lipat kalau di Mekah. Kalau di Madinah maka 1.000 kali lipat. Jadi berapapun yang kita keluarkan biaya dana untuk berangkat ke sana itu sangat kecil. Tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya dibandingkan apa yang didapat ketika berada di sana dan juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang menjadi saksi perjuangan bagaimana Rasulullah ketika berdakwah, menyebarkan agama Islam. Hadis yang ke selanjutnya ini masih tentang bergaul, berkunjung kepada orang saleh. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiyan fayusalli fihi raq'ataini muttafaq alaihi. Wa fi riwayatin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba kulla sabtin rakiban wa mashiyan wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Quba. Nah, ini sebuah tempat dan di sana ada Masjid Quba. Berkunjung ke Quba, Masjid Quba, terkadang berkendaraan dan berjalan kaki. Kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki. Di sana beliau salat 2 rakaat, muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan adalah Nabi SAW mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, terkadang berkendaraan dan terkadang berjalan. Ibnu Umar juga melakukannya. Ini termasuk sunnah berziarah, berkunjung ke Masjid Quba hari Sabtu. Dan biasanya di waktu normal sebelum terjadi wabah ini, hari Sabtu sangat padat, sangat penuh karena memang sunnah Nabi untuk berangkat ke sana hari Sabtu. Nabi berjalan kaki dari pusat Madinah, Masjid Nabawi menuju ke Kuba sekitar 2 mil. Perjalanannya sekitar 2 mil. Kalau kilometer sekitar 5 kilometer. 5 kilometer, kadang naik kendaraan, kadang jalan kaki. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapa yang wudhu di rumahnya kemudian berangkat ke Kuba, Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di sana, dapat pahala umroh. Dapat pahala umroh. Sama seperti dia melakukan umroh, nah itu pahalanya sama. Jadi orang yang berumrah misalnya, yang berangkat turun di Bandara Madinah, ada kesempatan ziarah kunjung ke Kuba, belum melakukan umrah sudah dapat pahala umrah. Dan masjid ini masjid yang istimewa, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Jadi Rasulullah ketika hijrah sebelum sampai ke Madinah, dan ini pinggiran Madinah, Rasulullah mendirikan masjid yang pertama. Ini Masjid Kuba, masjid yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki bisa mengunjunginya, berziarah ke sana, menunaikan salat di sana, mengerjakan ibadah umrah dan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya dan anak cucu kita diberi kesempatan untuk sampai ke sana. Dan ini juga dimasukkan dalam bab berkunjung ke tempat atau orang yang saleh. Disunahkan mengunjungi Masjid Kuba. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat di masjid itu, di antaranya riwayat Tirmizi. Ini tadi masjid salat di Masjid Kuba laksana umroh.
Jadi upaya yang serius dari sahabat Abdullah bin Umar untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tradisi atau kebiasaan sunnah Rasulullah adalah mengunjungi Masjid Quba pada hari Sabtu. Kalau bertepatan hari Sabtu sangat luar biasa. Kalau seandainya kesempatan untuk ziarah ke Masjid Quba selain hari Sabtu tidak masalah, boleh. Nah, dan kalau mendapatkan keistimewaan, keutamaan adalah pada hari Sabtu. Jadi di sini saling berlomba-lomba, saling untuk berusaha mencari mana yang paling afdal, mana yang paling utama. Nah, itu keutamaan ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu maka berusaha dilakukan selagi tidak ada halangan-halangan. Maka yang tadi hadis yang sebelumnya tentang keutamaan minta didoakan. Nah, ini kadang kita merasa gengsi, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih alim dan sebagainya, tidak mau minta doa. Padahal minta doa ini termasuk salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah, terutama kepada orang yang sedang mau berpergian ke tempat yang baik, tempat yang mulia, terutama haji dan umrah. Nah, di sini doakan saya, jangan lupa doakan saya. Kita titip doa, orang yang dititipi lupa. Ini kadang juga memberatkan bagi orang karena banyak yang nitip doa, maka caranya adalah dengan menuliskan doa tersebut. Dengan cara tuliskan doa tersebut, nama kita, hajat kita apa, doakan saya di sini, bacakan ini. Ini akan memudahkan bagi orang yang dititipi dan tidak memberatkan dan tidak membuat lupa, karena kalau misalnya kertas langsung bisa dengan mudah ada kesempatan bisa dibaca dan mungkin titipan-titipan tersebut bisa dikumpulkan. Kalau sekarang juga bisa melalui tulisan-tulisan di WhatsApp dan lain sebagainya, dituliskan nama ini bin ini, tolong doakan saya di sini. Ya, itu termasuk mengamalkan sunnah, menitipkan doa, minta doa kepada orang yang berada di tempat-tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat yang dicintai oleh Allah, karena di sana ada keutamaan. Haramain, dua tempat haram, tempat yang istimewa dibandingkan tempat yang lainnya. Tidak boleh berburu binatang, tidak boleh memotong pohon-pohonan, tidak boleh mengambil barang yang jatuh, luqatah dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh berlaku hal-hal yang zalim, melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan lain sebagainya, karena kondisinya berbeda di sana. Bahkan masuk haram Mekah itu harus berpakaian ihram. Pakaian ihram, kemudian melakukan umrah, itu menghormati tempat, terutama Masjidil Haram, luar biasa, tempat yang paling suci, tempat yang paling utama. Di sana ada Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia, rumah Allah, Baitullah yang menjadi kiblat kaum muslimin di seluruh dunia, sebagai sumbu ibu daripada semua kota yang ada di dunia, titik nol derajat atau pusat semuanya, Ummul Qura, ibunya semua kota, semua negara itu berada di Mekah, pusatnya kaum muslimin berada di sana, dan di sana orang bertawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Maka masya Allah, orang yang mengerjakan umrah ataupun haji menanggalkan semua yang dimilikinya, hanya memakai pakaian ihram, bertalbiyah, mentauhidkan Allah, memuji Allah, mengatakan bahwasanya Allah lah yang satu yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Ya Allah, aku datang, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Bercucuran air mata, bercucuran dosa-dosa kita, semakin dekat seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang sangat luar biasa, membutuhkan perjuangan, pengorbanan yang besar dari sisi harta, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Kan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berhaji, orang yang berumrah. Masya Allah. Ini selesai bab ke-45. Insya Allah besok kita
akan masuk ke bab 46 tentang keutamaan cinta dan anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak akan terlepas dari kitab ini, dan setiap hari mudah-mudahan kita mendengarkan tambahan masukan santapan makanan rohani berupa hadis-hadis petunjuk sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.